menyembahmu yang kudus. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, puji syukur pada Tuhan, hari ini kita kembali dalam ibadah kita. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan yang menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita, dan selalu menuntun kita di dalam kebenarannya, amin. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita mau teduhkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami ucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Saya percaya kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Kau Allah yang hadir di atas setiap pujian kami Bapa. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan ini Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita percaya kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan iman kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Amin Tuhan. Hikmat kebajikan tercurah bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama kita mau nyatakan dengan iman kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup, yes Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kasih setia-Mu nyata bagi, yes Tuhan. Hikmat kebajikan tercurah bagiku. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, yes Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman-Mu kita mau nyatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup, yes Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, yes. Haleluya. Kita semua percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Kita mau terima berkat Tuhan dengan iman kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman-Mu kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segala, yes Tuhan. Sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, yes Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama kita mau sorakan. Aku yes Tuhan. Haleluya.
Yes Tuhan, mari lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin Tuhan. Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, haleluya. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Yes, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau naikkan sembah kita bagi Dia. Karena Dia Allah yang sungguh baik bagi kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita mau bawa hati kita, kita mau arahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Dengan senap hatimu menyatakan, Kau Allah yang setia. Yes Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Yes Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Yes Bapa, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dan terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari sama-sama kita mau nyatakan, oh, dengan apa kan ku balas, yes Bapa, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau nyatakan, Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapan, yes Tuhan, hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Mari sama-sama kita mau nyatakan, dengan apa kan ku balas. Terima kasih Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, yes, dengan apakah balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, haleluya. Oh, selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Biar hidup kami mau menyembah-Mu Bapa. Hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan segenap hati-Mu kita mau nyatakan. Dengan apakah ku yes Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku yes Tuhan, baikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Oh, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Hanya dengan pujian dan penyembahan kami yang bisa kami berikan bagi-Mu. Dan biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah terdetik Kau tinggalkan diri. Yes Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus Tuhan, dan kita mau naikkan sembah kita mau naikkan pujian kita bagi Dia Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Yesus Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat siang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau antarkan kami ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Baik kami Tuhan yang beribadah secara online, Engkau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Tuhan, segala sesuatu kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ketenangan kami, yang ingin mengganggu penyampaian kebenaran firman-Mu, kami usir dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami, yang memberkati setiap kami, yang memberikan kami konsentrasi, hati sebagai seorang murid, yang mau mendengarkan dan dengar-dengar kebenaran firman-Mu, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi supaya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mampu untuk dimengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini berbicara tentang seorang yang Yahudi yang sudah bersama-sama dengan Yesus, yang dimana Yesus menyatakan dirinya kepada setiap pengikutnya atau muridnya pada saat itu. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berbicara kepada mereka, Yesus bukan dari dunia, Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus menyampaikan dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lalu setelah Tuhan Yesus menyampaikan hal itu kepada mereka, ada beberapa orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi percaya ini bukan percaya sungguh-sungguh, tetapi percaya biasa saja, tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Atau saya boleh mengatakan bahwa ini adalah orang yang percaya palsu. Kita bisa melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang baru kita bacakan ini, terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang Yahudi yang percaya ini. Apa yang menjadi perdebatan mereka adalah mereka dari awal percaya kepada Yesus. Mereka dari awal bersemangat percaya kepada Yesus dan mengikuti ajaran Yesus. Setelah bersama-sama dengan Yesus, mereka mulai mundur. Mereka mulai melakukan perdebatan kepada Yesus. Mereka mulai mengatakan bahwa apa yang menjadi ajaran Yesus itu mereka masih meragukan. Jadi saya berani mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah sebagai orang Yahudi yang tidak percaya sungguh-sungguh. Jadi dari awal mula-mula mereka percaya kepada Yesus. Tetapi setelah bersama-sama dengan Yesus, setelah mengikut Yesus, mereka mulai percaya dan mereka bahkan murtad. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, misalnya di dalam ayatnya yang ke-59 dari pasal yang ke-8 ini, mengatakan di sana bahwa orang-orang Yahudi ini yang tadinya dari awal percaya kepada Yesus, berubah menjadi murtad, bahkan merajam Yesus, melempari Yesus dengan batu. Nah, ini adalah kalau saya bilang pada saat sekarang ini adalah gambaran orang-orang percaya zaman kini. Ya, gambaran orang-orang percaya zaman kini. Awalnya menggebu-gebu. Awalnya semangat sekali mengikut ajaran Yesus. Tetapi setelah menjalaninya, setelah mengikut Yesus, mereka ketemu dengan persoalan, mereka ketemu dengan penderitaan, mereka ketemu dengan masalah, ada hal-hal yang mereka nggak suka di dalam gereja. Maka mereka gampang sekali menyangkal Yesus, bahkan meninggalkan Yesus, bahkan murtad. Nah, orang-orang seperti ini tidak ada kebenaran di dalam kehidupan mereka. Bahkan saya berani mengatakan bahwa ini adalah orang percaya yang palsu atau tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ini sebuah gambaran bagi kita, ini sebuah gambaran bagi orang Kristen,
bahwa pada zaman sekarang ini banyak orang-orang seperti ini yang ada di dalam gereja. Banyak orang-orang seperti ini yang sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, yang sudah mengikut Yesus dengan semangat dari awal mula-mulanya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Kita nggak tahu pergi kemana. Bahkan ada hal-hal yang dia nggak suka, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia lagi tidak lagi datang ke gereja, dia lagi tidak mau melayani. Nah, ini persis seperti ini orang-orang yang sedang ada di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Ayatnya yang ke-31. Saya baca sekali lagi bagi kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ingat ya, garis bawahi, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur orang-orang Yahudi ini. Tuhan menegur orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh ini, mengatakan bahwa jikalau kamu tetap di dalam Aku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus sudah mengerti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus tetap di dalam firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya saya tetap di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka, jikalau kamu percaya kepadaku, maka engkau benar-benar tinggal di dalam firman-Ku. Ini bukti, salah satu bukti bahwa orang-orang ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, atau orang-orang yang memiliki keyakinan yang palsu. Dan banyak sekali kita melihat akhir-akhir ini orang-orang seperti ini. Mereka banyak sekali alasan untuk meninggalkan Tuhan. Mereka dari awal sudah melayani Tuhan, mereka udah bertahun-tahun ada beribadah di dalam gereja, mereka udah bertahun-tahun sudah mendengarkan Injil kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dan tiba-tiba mereka meninggalkan Yesus. Orang-orang seperti ini tidak ada kebenaran di dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini tidak pernah mengalami yang disebut dengan kemerdekaan. Orang-orang seperti ini tidak pernah melihat bagaimana kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka berbalik ke jalan atau mempertahankan sikap hidup mereka yang lama, bahkan berbalik di dalam kehidupan mereka yang lama. Oleh sebab itu, Tuhan menekankan hal ini kepada mereka. Tetap di dalam firman-Ku. Orang yang tetap di dalam firman-Ku itu adalah orang percaya. Nah, yang menjadi persoalan saat sekarang ini adalah apa itu tetap di dalam firman Tuhan. Paling sedikit saya memberikan 3 arti dari tetap dalam firman Tuhan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tetap dalam firman Tuhan. Yang pertama artinya adalah terus belajar firman Tuhan. Seorang murid yang sejati harus terus belajar firman Tuhan. Murid tidak bisa terlepas dari belajar. Orang yang berhenti belajar tentu tidak bisa disebut murid. Ingat bahwa firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu yang cukup dipelajari sekali saja atau sehari saja. Tapi terus belajar firman Tuhan.
Orang yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, dia sedang mempertahankan dirinya, dia berada di dalam firman Tuhan. Orang yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, dia sedang berusaha supaya dia tetap di dalam firman Tuhan. Dan orang seperti ini digolongkan sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh. Bukan seperti orang Yahudi tadi yang percaya kepada Yesus tapi hanya sebentar saja. Oleh sebab itu, sikap terus belajar firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan orang percaya akhir-akhir ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, berarti itu tanda-tanda satu kemerosotan dan kemunduran rohani di dalam kehidupan mereka. Kalau ada orang-orang yang kita bisa lihat pada saat sekarang ini, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau ada yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu hati-hati. Itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka tidak tergolong orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi mereka adalah sedang mempertahankan identitas mereka sebagai seorang Kristen. Atau boleh saya katakan bahwa hanya Kristen KTP. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian pada saat siang hari ini, kalau mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, pertahankan diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa itu tetap di dalam firman Tuhan? Terus percaya firman Tuhan. Ada orang mendengarkan firman Tuhan, pas dia dengar kebenaran firman Tuhan, dia percaya. Tapi setelah itu, dia tidak percaya lagi. Dia menghadapi persoalan di dalam hidupnya, dia menghadapi sebuah masalah di dalam hidupnya, dia tidak percaya Tuhan lagi, bahkan dia tidak melibatkan Tuhan di dalam persoalan yang sedang dia hadapi. Ini adalah orang yang tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Dan sama seperti orang yang kita baru saja bacakan tadi, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman itu. Seseorang yang tetap di dalam firman Tuhan, dia terus percaya pada firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia berkata bahwa ini adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa yang sudah dirancangkan di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, Tuhan baik. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan saya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang didatangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Maka saya akan percaya firman-Nya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada firman Tuhan. Itu arti kedua dari tetap di dalam firman Tuhan. Terus apa yang ketiga yang menjadi arti dari tetap di dalam firman Tuhan? Terus taat pada firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu pedoman hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka. Ini adalah bukan orang yang tetap di dalam firman Tuhan. Ini adalah sudah keluar, tidak tetap lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yesus ini kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan menegur mereka, Tuhan menegur kita pada saat siang hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap taat pada firman Tuhan, dengar-dengar kebenaran firman Tuhan, peka terhadap kebenaran firman Tuhan, dan taat kepadanya. Ini adalah orang yang tetap di dalam firman Tuhan. Nah, masalahnya adalah banyak orang tertarik dengan firman Tuhan, tetapi tidak terus-menerus tinggal di dalam firman Tuhan. Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita baca sebentar, Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22.
23. Demikian firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Itu yang pertama. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini adalah orang yang mula-mula mendengar firman atau menerima firman Tuhan dengan gembira, tetapi akhirnya murtad. Golongan tanah berbatu dan tanah bersemak duri. Sementara yang diinginkan oleh Tuhan adalah tanah yang baik. Apa tanah yang baik? Ada di dalam ayatnya yang ke-23 dari Matius pasal yang ke-13. Saya baca bagi kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah orang-orang yang tetap dalam firman Tuhan. Dia adalah berusaha melakukan yang terbaik, sehingga yang terbaik itu menjadi berbuah dan berimbas kepada orang lain, karena buah yang baik yang dihasilkan mampu dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah orang yang tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada masalah di dalam persoalan kehidupan kita, apalagi kondisi yang menghimpit kehidupan anak-anak Tuhan akhir-akhir ini, berusahalah untuk tetap di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak tetap di dalam firman Tuhan adalah bukan murid. Siapa saja mereka itu? Ada orang yang berhenti karena melihat orang Kristen munafik. Ada orang yang berhenti mengikut Tuhan karena kecewa kepada pendeta. Ada orang yang berhenti karena penderitaan. Penderitaan yang terus-menerus menghantui hidupnya. Penderitaan yang terus-menerus menekan hidupnya. Kesusahan terus-menerus ada di dalam hidupnya. Akhirnya dia berkata bahwa tidak ada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak tetap di dalam firman Tuhan. Ada lagi orang yang berhenti mengikut Tuhan karena ditarik oleh dunia. Ditarik oleh dunia. Dunia ini begitu jahat. Dia mampu menarik kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengikut dunia ini. Bukan itu saja, ada orang yang berhenti karena kesibukan. Sibuk bekerja, sibuk sana sini, sibuk melakukan segala sesuatu. Itu alasan-alasan bagi orang-orang yang tidak dalam firman Tuhan. Ada orang berhenti karena ditarik oleh pergaulan yang salah. Dia bergaul tadinya lalu ketemu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dia mengikut orang tersebut. Membuat dia meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah tetap di dalam firman, tinggal di dalam firman, taat pada firman, hidup di dalam firman terus-menerus, secara tekun dan konsisten, maka kita akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Itu ya. Jadi, tetap di dalam firman Tuhan. Setelah tetap di dalam firman Tuhan, terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan, belajar terus-menerus kebenaran firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, lalu hidupnya dia mengerti kebenaran. Jangan berharap ada orang yang bisa mengerti kebenaran jika dia tidak tetap
dalam firman Tuhan. Hanya orang yang tetap di dalam Tuhan yang bisa mengerti kebenaran. Karena tetap di dalam firman Tuhan itu adalah belajar terus-menerus, konsisten, tekun, taat, dan percaya. Sehingga dia disebut adalah orang yang sudah memiliki kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Memerdekakan. Orang yang sudah di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Orang yang tidak mau belajar firman Tuhan tidak akan mengerti kebenaran. Tapi sebaliknya, orang yang belajar terus-menerus kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu bahwa itu adalah ada rancangan yang indah, yang lebih luar biasa, yang disiapkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengerti, dia paham, dan dia ada di dalam kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan itu adalah mengerti kebenaran. Oleh sebab itu, kemerdekaan adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita akan memerdekakan, kita akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, hendaknya kita semua umat Tuhan dimanapun kita berada, menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan untuk menggapai sebuah kebenaran, untuk menggapai semua kemerdekaan itu, kita harus memiliki sebuah kebenaran. Dan kebenaran, untuk memiliki kebenaran itu, kita harus tetap di dalam firman-Nya. Ini adalah seperti sebuah lingkaran. Kalau seseorang tetap dalam firman, maka ia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Seseorang belajar, percaya, dan taat kepada firman akan mengerti kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan dia dari dosa. Sebaliknya, kalau seseorang berhenti untuk percaya, taat, atau tidak mau belajar, maka orang tersebut tidak mengerti kebenaran. Dan orang tersebut tidak bisa merdeka dari dosa, bahkan hidupnya dikuasai oleh dosa. Lalu ayatnya yang ke-33. Orang ini masih mau berdebat. Orang Yahudi ini masih mau berdebat kepada Yesus. Mereka masih berusaha untuk membela diri bahwa kami ini adalah orang-orang percaya. Tuhan Yesus, mereka memberikan sebuah argumen kepada Tuhan Yesus. Ayat 33, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Nah, kami kan keturunan Abraham. Dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami ini kan umat Allah. Keturunan Abraham itu kan umat Allah. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Di ayat ini bahwa orang Yahudi ini memiliki keyakinan palsu. Fakta berbicara bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang tidak memiliki keyakinan yang benar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap diri bahwa kalau mereka keturunan Abraham tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Dan mereka pasti merdeka. Ada banyak juga di tengah-tengah anak-anak Tuhan pada saat sekarang ini. Saya kan sudah dibaptis. Ya kan? Bagaimana Bapak mengatakan bahwa kamu akan diselamatkan? Saya kan sudah dibaptis. Kalau udah dibaptis itu sudah pasti saya akan merdeka.
Kata firman Tuhan kepada mereka, tidak. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa saya kan rajin ke gereja. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini nih, orang Yahudi ini nih. Saya kan rajin ke gereja, udah sering ke gereja. Bagaimana mungkin saya dikatakan lagi kamu akan merdeka? Bukankah saya sudah merdeka dengan rajin ke gereja? Ada lagi yang berkata, saya kan sudah melayani. Jam terbang saya udah banyak. Saya udah kemana-mana melayani. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada saya bahwa kamu akan merdeka? Banyak sekali alasan-alasan bagi orang yang percaya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya akan pasti merdeka. Saya akan pasti dianugerahkan sebuah kemerdekaan. Tuhan Yesus berkata tegas kepada orang seperti ini. Ayat ke-34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Tuhan Yesus berkata, agak kasar ya saya mengatakan, bahwa hamba dosa tetap hamba dosa. Orang yang melakukan dosa dan menikmati dosa itu secara terus-menerus, dan dia melakukan secara terus-menerus, itu adalah hamba dosa, kata kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak pernah mengalami yang namanya sebuah kemerdekaan di dalam hidupnya. Karena dia bertekun di dalam dosa. Dia terus melakukan dosa. Orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apa artinya hamba dosa? Yaitu setiap orang yang berbuat dosa secara terus-menerus dan menikmatinya tidak akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga orang ini tidak pernah mengalami kemerdekaan. Karena kebenaran tidak pernah ada di dalam hidupnya. Karena yang membuat seseorang bisa merdeka adalah hanya hidup di dalam kebenaran. Dan untuk mendapatkan kebenaran itu adalah harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Harus tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Harus tetap menggali kebenaran firman Tuhan dan mengerti kebenaran firman itu sendiri. Sebaliknya Bapak Ibu, setiap orang yang tetap di dalam firman pasti mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Oleh sebab itu, kalau ada di tengah-tengah kita pada saat sekarang ini, kalau ada di tengah umat Tuhan yang memiliki sikap seperti ini, yang berbuat dosa terus-menerus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekarang pada saat siang hari ini, ambil keputusan dan tinggalkan perbuatan dosa dan masuklah di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar akan hal ini. Mereka kira bahwa untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan itu gampang. Mereka cukup mengatakan, ini KTP saya udah Kristen, maka kemerdekaan itu akan saya dapatkan. Ada yang mengatakan bahwa saya sudah dibaptis, ini ada surat baptis, saya sudah menjadi keluarga kerajaan Allah. Bukan baptis itu yang membuat engkau ada di dalam kebenaran, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah engkau tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan ketika engkau tinggal di dalam firman-Nya, engkau mendapatkan yang disebut dengan kebenaran. Dan setelah engkau mendapatkan kebenaran itu, barulah engkau memiliki yang namanya kemerdekaan.
Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin memang kalau kita melihat firman Tuhan ini agak susah untuk mengerti. Tapi kalau kita baca berulang-ulang, kalau kita baca secara pelan-pelan, kita akan mengerti. Kita akan memahaminya. Memang kalau saya jelaskan, karena susah untuk dijelaskan secara kata-kata ini. Ingat saja, ini sebuah lingkaran. Ya, ini sebuah lingkaran. Begini. Jadi orang yang tetap di dalam firman Tuhan akan belajar terus-menerus, percaya terus-menerus, taat terus-menerus, dan setelah melakukan semua hal itu, dia akan berada di dalam sebuah kebenaran. Dia mengerti kebenaran, dia memahami kebenaran, dia ada di dalam kebenaran. Dan setelah dia ada di dalam kebenaran, maka dia akan mendapatkan kemerdekaan. Jangan pernah berharap bahwa orang yang terus berbuat dosa, orang yang melakukan dosa secara terus-menerus akan ada di dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalam berbuat dosa secara terus-menerus. Tapi upah dosa adalah maut. Kasih karunia Allah adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di tengah-tengah kita pada saat sekarang ini, mari kita memperbaharui komitmen kita untuk mencari, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita memiliki yang disebut dengan kebenaran itu. Dan supaya kita setelah memiliki kebenaran itu, kita dimerdekakan. Kita tidak berada lagi di bawah kuasa dosa. Karena kita sudah berada di dalam kebenaran. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Setelah kita dimerdekakan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh pergumulan hidup kita. Kita bawa semua masalah kita. Kita bawa setiap kesulitan kita. Lalu Tuhan melihat bahwa anak ini, anakku yang satu ini sudah berada di dalam kebenaran. Lalu apapun yang kita minta kepadanya, dia akan memberikan di dalam kehidupan kita. Usahakanlah diri kita tetap di dalam firman Tuhan. Kita menjalani hari demi hari. Kita menjalani kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari. Usahakanlah kita berada tetap di dalam firman. Apapun yang kita kerjakan, kita kerja di kantor, kita kerja di mana saja, kita melayani Tuhan, usahakan semaksimal mungkin kita melakukannya dengan mengikuti koridor tetap taat dalam firman Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini tidak bisa taat dan tidak bisa tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, usahakan kita jangan keluar dari kebenaran Tuhan. Usahakan diri kita semaksimal mungkin kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Jadikan firman itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadikan firman itu sebagai petunjuk di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Jadikan firman itu sebagai sebuah pandangan hidup di ke depan. Apapun yang kita lakukan, kita pedomani semua firman itu. Kita tidak keluar dari firman itu. Tapi Tuhan selalu melihat setiap anak-anaknya yang selalu berada di dalam firman-Nya. Dan setelah itu Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan. Selamat merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur dan meneguhkan kami. Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kami.
menjadi pegangan di dalam hidup kami, supaya kami tetap di dalam firman-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami berusaha hidup kami berada tetap di dalam Tuhan. Supaya kami beroleh yang disebut dengan kebenaran itu. Dan setelah kami mengerti kebenaran, kami hidup di dalamnya, lalu Tuhan memberikan sebuah kemerdekaan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu ini, berkatilah dia bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk melakukan di dalam kegiatan kami. Menjadikan pedoman firman-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami anak-anak dipulihkan dan dikuatkan. Dan bahkan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus, kebenaran firman-Mu kami berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang penuh kuasa hidup itu memberkati saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau praktekkan setiap firman yang sudah kita dengar melalui pertolongan Roh Kudus, tentunya kita bisa mempraktekannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memang masih ibadah online, tetapi kita berdoa supaya paling tidak bulan depan kita sudah bisa ibadah onsite. Kita lihat keadaannya bagaimana. Ya, memang sekarang masih berlaku PPKM, jadi ya kita berdoa saja, berharap kepada Tuhan supaya kita bisa kembali beribadah bersama-sama secara onsite di gereja Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah memberkati kami. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Bapa Tatema Gulo, Tuhan berkati pelayanannya, semakin Kau pakai luar biasa. Urapan-Mu Engkau curahkan baginya. Dan juga Engkau berkati istri, anak-anak di dalam perlindungan-Mu, dalam proteksi-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, wabah, virus penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati juga pekerjaan daripada hamba-Mu Bapak Tatema Gulo ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami semua sudah diberkati. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami. Mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.